Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nunun Iskawati dengan standbook A1H1240075. Saya dari kelas A angkatan 024 dengan jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD MPD. Baik, langsung saja ke pemaparan materi bab 1, yaitu hakikat manusia dan pengembangannya. 1. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Yang kedua, sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu kemampuan menyadari diri. Kemampuan menyadari diri adalah kemampuan manusia yang dapat membedakan dirinya dengan makhluk lainnya. Kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan manusia untuk tetap hidup dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. 3. Kepemilikan kata hati. Kepemilikan kata hati dan rasa empati pada manusia. 4. Moral, biasa disebut juga etika. 5. Kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab adalah kesediaan menanggung atas akibat dari apa yang telah dilakukan. 6. Rasa kebebasan. Rasa kebebasan atau merdeka adalah rasa bebas serta tidak merasa diberikan oleh sesuatu. 7. Kewajiban dan hak. Hak adalah sesuatu yang didapatkan setelah melakukan kewajiban. 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Kemampuan menghayati kebahagiaan adalah kemampuan menerima dan menghadapi tantangan dan tidak menghindari tantangan, tetapi melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. B. Dimensi hakikat manusia. 1. Dimensi individualan. Leysen mengatakan individu sebagai orang seorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi atau undivided. 2. Dimensi kososialan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas. Demikian kata M.J. Levegan. Pertanyaan tersebut diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. 3. Dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. 4. Dimensi keberagaman. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Sejak dahulu kala, sebelumnya manusia mengenal agama, mereka telah percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan perantara alat indera yang diyakini akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam semesta ini. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. 1. Pengembangan yang tidak utuh. Tingkat kebutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Selanjutnya, pengembangan yang utuh dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu wujud dimensi dan arahnya. A. Dari wujud dimensinya. Keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, sosialan, susilaan, dan keberagaman, antara aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Pengembangan aspek jasmania dan rohania
Dikatakan utuh jika keduanya mendapatkan pelayanan secara seimbang. 2. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. 1. Batasan tentang pendidikan. A. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. B. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistematik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. C. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. D. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. 2. Tujuan dan proses pendidikan. A. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. B. Unsur-unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu 1. Peserta didik, 2. Pendidik, 3. Interaksi edukatif antara peserta didik dengan pendidik. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. 4. Materi atau isi pendidikan. 5. Konteks yang mempengaruhi pendidikan. A. Alat dan metode. B. Tempat, peristiwa, bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. A. Landasan pendidikan. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat atau falsafah. 2. Landasan sosiologis. Sosiologi merupakan pendidikan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. 3. Landasan kultural. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya sekolah dan keluarga. Landasan psikologis. Kajian psikologis yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. 5. Landasan ilmiah dan teknologi. Iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. 1. Asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani yang kini menjadi semboyan Depdikbud pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa didirikan 3 Juli 1922 sebagai asas pertama. Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem Among dari pemburuan itu. Asas apapun semboyan Tuturi Handayani yang dikumandangkan oleh Ki Haja Dewantara. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. 3. Asas kemandirian dalam belajar.
Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dan belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun guru selalu siap untuk ulur tangan apabila diperlukan. 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A. Perkiraan masyarakat masa depan. 1. Kecenderungan globalisasi. Istilah globalisasi asal kata global yang berarti secara umumnya utuh kebulatannya, bermakna bumi sebagai satu kesatuan seakan-akan tanpa tapal batas administrasi negara dunia menjadi amat transparan serta saling ketergantungan antara bangsa di dunia semakin besar. 2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pengembangan IPTEK yang makin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu utama dari masyarakat masa depan. Pengembangan IPTEK pada akhir abad ke-20 ini sangat mengesankan, utamanya dalam bidang-bidang transportasi, telekomunikasi dan informasi, genetika, biologi molekuler, serta bioteknologi. 3. Pengembangan arus komunikasi yang makin padat dan cepat. Salah satu pengembangan IPTEK yang luar biasa adalah dengan berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit komunikasi, komputer dan sebagainya. Seperti telah dikemukakan bahwa kemajuan itu telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. 4. Peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Karena perkembangan IPTEK yang makin cepat serta perkembangan arus informasi yang makin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis semakin tinggi. B. Upaya pendidikan dan mengantisipasi masa depan. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan kunci keberhasilan. 1. Tuntutan bagi manusia masa depan atau masa modern. Tantangan yang akan dihadapi manusia di masa depan adalah kemampuan menyesuaikan diri dan manfaat globalisasi dalam berbagai bidang, wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang IPTEK, kemampuan menyaring dan memanfaatkan arus informasi yang semakin padat dan cepat. 2. Upaya mengantisipasi masa depan. A. Perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai merupakan norma, acuan yang akan seharusnya atau kaidah yang akan menjadi tujuan perilaku. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal, seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. B. Pengembangan kebudayaan. Salah satu upaya penting dalam mengantisipasi masa depan adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dalam arti luas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan manusia. Seperti telah dikemukakan, kebudayaan mencakup unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencarian, sampai dengan sistem teknologi dan peralatan. C. Pengembangan sarana pendidikan. Pengembangan sarana pendidikan salah satu prasyarat utama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Bab 5. Pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, fisik, sosial, dan budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. B. Tripusat pendidikan. Keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semeda dan sedarah. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti atau nucleus family. Ada ayah, ibu, dan anak. Ataupun keluarga yang dari samping inti ada orang lain seperti kakek, nenek, adik ipar, pembantu, dan lain-lain. Sekolah. Di antara 3 pusat pendidikan sekolah merupakan
merupakan sarana secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Masyarakat. Kaitan masyarakat antara pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu 1. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan baik yang dilembagakan jalur sekolah dan jalur luar sekolah maupun yang tidak dilembagakan jalur luar sekolah. 2. Lembaga-lembaga masyarakat dan kelompok sosial di masyarakat baik yang tak langsung. 3. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang by design maupun dimanfaatkan atau utility. C. Pengaruh timbal balik antara tri pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Kaitan antara tri pusat pendidikan dengan 3 kegiatan pendidikan untuk mewujudkan jati diri yang mantap, penguasaan pengetahuan, dan kemahiran keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. 1. Aliran empirisme. Aliran ini bertolak dari Lloyd-Kent tradition yang mementingkan stimulasi terkenal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. 2. Aliran nativisme. Aliran ini bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. 3. Aliran naturalisme. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang bisa dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Rousseau juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik. 4. Aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stair 1971-1935. Aliran ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama. Bab 7. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Pada dasarnya ada 2 masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dengan ini, yakni 1. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. 2. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penanggulangan masalah pendidikan juga sangat kompleks, menyangkut banyak komponen dan melibatkan banyak pihak. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Seperti telah dikemukakan pada bagian A, pada bagian ini akan dibahas 4 masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Masalah yang dimaksud yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. 2. Masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dimasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. 3. Masalah efisiensi pendidikan. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah bagaimana tentang pendidikan difungsikan, bagaimana sarana pendidikan digunakan, bagaimana pendidikan diselenggarakan, masalah efisiensi memfungsikan tenaga. 4. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah seperti yang digambarkan
dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya masalah pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni. 2. Pertumbuhan penduduk, yaitu pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk. 3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain penduduk suatu budaya. Bab 8. Sistem pendidikan nasional. A. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan. A. Jalur pendidikan. Penyelenggaraan Sisdinas dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah yang sering disingkat dengan PLS. Jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan dasar. Pendidikan menengah, pendidikan tinggi sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola dan bersifat nasional. 2. Jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah atau biasa disebut PALES merupakan pendidikan yang bersifat masyarakat yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar dan tidak berkesinambungan seperti pramuka, kursus, dan lain-lain. Jenjang pendidikan dasar meliputi jenjang pendidikan SD dan SMP, jenjang pendidikan menengah atau STLA, dan jenjang pendidikan tinggi, universitas, politeknik, sekolah tinggi, institut, program diploma. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembangunan pendidikan. A. Pembaruan landasan yuridis. Pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental yang bersifat prinsipal. B. Pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum dapat dilihat dari segi orientasinya, strategi, isi atau program, dan metodenya. C. Pembaruan pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. D. Pembaruan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengelola, atau memberikan teknis dalam bidang pendidikan. Bab 9. Pendidikan dan pengembangan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Faud Hasan menyatakan manusia adalah makhluk yang terentang antara potensi dan aktualisasi. Di antara dua kutub itu terentang upaya pendidikan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa pendidikan berperan membanggakan, yaitu menghidup suburkan potensi-potensi kebaikan dan sebaiknya mengendalikan potensi kejahatan. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. 1. Segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. 2. Segi lingkungan pendidikan. Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem lingkungan keluarga, pendidikan formal, informal, lingkungan sekolah, pendidikan formal, lingkungan masyarakat, pendidikan non-formal, ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dan jabatan. 3. Segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi memberikan bekal kepada peserta didik secara berkesinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidik menengah dan pendidik tinggi. 4. Pembinaan kerja dan sektor kehidupan. Pembinaan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan dan komunikasi, pertanian, dan pertahanan, dan lain-lainnya. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Kriteria kualitas manusia itu berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat berkembang.
Misalnya, suatu pendidikan dasar basis education minimal bagi warga negara berubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Penghargaan masyarakat terhadap waktu juga berubah, dan seterusnya. Untuk dapat menyongsong suasana hidup yang diperlukan, itu sistem pendidikan harus berubah. Jika tidak, maka pendidikan sebagai agen perubahan sosial tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Strukturnya, kurikulumnya, pengelolaannya, tenaga kerja, kependidikan yang mau tidak mau harus disesuaikan dengan tuntutan baru tersebut. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain bertalian erat, yaitu 1. Aspek filosofis dan keilmuan, 2. Aspek yuridis atau perundang-undangan, 3. Struktur, 4. Kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, orientasi. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.